Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar statistika. Di sini nanti materi yang akan kita pelajari yaitu klasifikasi data statistika dan teknik dalam membuat skala. Nah, sekarang kita lihat untuk materi pertama. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu apa sih peranan statistika. Nah, sebenarnya statistika itu sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama, misalkan keperluan rumah tangga tiap bulan habis 1 juta. Nah, itu pun salah satu wujud dari statistika. Kemudian ada lagi misalkan 60% penduduk yang memerlukan perumahan. Nah, ini juga salah satu bentuk dari statistika. Nah, di dalam penelitian statistika juga kita temui, yaitu salah satu contohnya. Yang pertama adalah kita untuk mengetahui cara baru apakah lebih baik daripada cara lama. Nah, itu nanti kita menggunakan uji statistika, ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui hubungan antar faktor, ya, menggunakan uji statistika juga. Nah, sekarang apa sih bedanya statistik dan statistika? Di sini untuk statistik yaitu kumpulan data, bilangan atau non-bilangan yang disusun dalam tabel ataupun diagram yang menggambarkan suatu persoalan. Jadi kalau kita bilang statistik itu adalah kumpulan datanya. Kalau statistika adalah ilmunya atau pengetahuannya atau konsepnya. Jadi kalau statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisisannya sampai ke penarikan kesimpulan. Ya, kalau statistik itu kumpulan datanya, kalau statistik adalah ilmunya. Ya, mulai dari mengumpulkan data, mengolah, menganalisis sampai menarik kesimpulan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang data statistik itu apa saja. Nah, di sini data statistik dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan kuantitatif dibagi dua lagi, yaitu diskrit dan kontinu. Ya, kemudian diskrit dibagi dua, yaitu nominal dan ordinal, sedangkan kontinu dibagi dua, yaitu interval dan rasio. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengertian dari macam-macam data ini. Yang pertama yaitu data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat yang menjelaskan kualitas sesuatu. Contohnya data jenis kelamin pegawai suatu perusahaan. Nanti kan bentuk datanya adalah laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian data profesi dari orang tua murid. Jadi nanti datanya adalah bisa guru, bisa polisi, bisa wira swasta, bisa pegawai swasta, dan lain-lain. Kemudian data kualitas produk. Jadi bisa berupa baik, bisa sedang, bisa kurang. Nah, ini untuk contoh data kualitatif, yaitu penggambaran atau penjelasan kualitas dari sesuatu. Nah, sekarang selanjutnya yaitu data kuantitatif, ya. Data kuantitatif berbeda dengan data kualitatif. Kalau data kuantitatif dia adalah data yang berbentuk angka. Jadi wujudnya adalah angka, ya. Beda dengan kualitatif. Nah, di sini data kuantitatif dibagi dua bagian, yaitu data diskrit dan data kontinu. Nah, di sini data diskrit adalah data yang diperoleh dari membilang. Membilang itu maksudnya menghitung, ya, atau membilang contohnya adalah data banyaknya kursi. Saat kita mendata banyaknya kursi, kita kan pasti membilang, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu namanya membilang. Beda halnya dengan data kontinum. Data kontinum yaitu data yang diperoleh dari pengukuran. Nah, ingat kalau prosesnya pengukuran berarti nanti ada alat ukur. Contohnya apa? Contohnya adalah data berat badan siswa. Nah, data berat badan siswa, alat ukurnya apa? Yaitu alat ukurnya adalah timbangan.
Contoh lagi yaitu misalkan data tinggi badan. Nah, kalau data tinggi badan, alat ukurnya apa? Yaitu meteran. Nah, seperti itu. Beda ya antara data diskrit dan data kontinum. Selanjutnya yaitu data diskrit. Nah, di sini data diskrit yaitu data yang tadi diperoleh dengan membilang dibagi menjadi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Data nominal itu apa? Yaitu data yang diperoleh dari hasil klasifikasi, ya, atau penamaan. Contohnya, di sini ada data pekerjaan orang tua siswa, ya. Misalkan kalau pegawai negeri diberi tanda 1, pegawai swasta diberi tanda 2, wira swasta diberi tanda 3. Nah, di sini muncul angka 1, 2, 3, tetapi angka-angka ini tidak memuat banyaknya data ya, tapi hanya memuat sebagai penamaan data. Ya, seperti itu. Jadi 1, 2, 3 ini hanya penamaan atau penyimbolan ya, hanya disimbolkan. Seperti itu. Kalau data ordinal adalah data yang mengandung unsur urutan. Nah, contohnya data pegawai bergolongan 3A, 3B, 3C. Nah, ini kan 3A, 3B, 3C ini kan ada urutannya. Contoh lain misalkan data mahasiswa dengan peringkat 1, 2, 3. Nah, itu kan berurutan ya, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Selanjutnya yaitu data kontinum. Data kontinum ya, yaitu di sini ada data interval dan data rasio. Ya, untuk data interval adalah data yang mempunyai interval atau selang dan dia tidak punya nol mutlak. Ya, contohnya yaitu data nilai UAS mahasiswa. Nah, ini saya jelaskan dulu mengenai pengertian dari data interval dan data rasio. Nanti akan saya bandingkan bedanya apa melalui contohnya ya. Kemudian data rasio adalah data yang mempunyai interval atau selang dan punya nol mutlak. Contohnya adalah data tinggi pohon. Nah, bedanya seperti ini. Kalau yang data interval, meskipun nilainya atau bernilai 0, tapi dia tetap ada wujudnya. Contohnya seperti ini ya, data nilai UAS mahasiswa. Misalkan mahasiswa A mendapatkan nilai 0. Tapi kan nilainya memang ada, dia memang punya nilai, tapi nilainya 0 gitu. Contoh lain misalkan suhu. Suhu ruangan yaitu 0 derajat Celcius. Walaupun nilainya 0, tapi kan tetap ruangan itu mempunyai suhu. Suhunya berapa? Yaitu 0. Ya. Beda halnya kalau data rasio. Kalau data rasio, contohnya misalkan tinggi pohon itu adalah 0 cm. Berarti ada enggak pohonnya? Enggak ada kan? Nah, contoh lain misalkan berat buku ini adalah 0 kg. Nah, misalkan kita bilang seperti itu, berarti otomatis buku itu wujudnya tidak ada. Nah, gitu ya, bedanya di situ. Nah, sekarang untuk materi yang kedua yaitu teknik membuat skala. Nah, di sini biasanya kalau membuat skala itu bisa kita gunakan di penelitian pendidikan atau penelitian sosial ya. Karena ini nanti biasanya data-data yang digunakan bersifat kualitatif. Kemudian teknik membuat skala yaitu dengan cara mengubah fakta-fakta kualitatif atau atribut ya menjadi urutan kuantitatif. Nah, sebenarnya skala itu hampir sama dengan angkat ya, tetapi berbeda. Kalau skala nanti ada urutannya jawabannya. Kalau angkat kan tidak ada urutannya jawabannya ya. Kemudian nanti untuk macam-macam skala sebenarnya banyak ya. Ada skala Likert, skala konsistensi internal atau Thurston ya. Ada skala kumulatif Goodman, ada skala diferensial semantik, rating scale ya. Namun pada kali ini akan kita bahas adalah dua saja, yaitu skala Likert dan skala Thurston. Nah, sekarang kita lihat skala Likert ya. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu variabel.
hal yang diukur. Nah, di sini variabel yang akan kita ukur, kemudian kita jabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur, sehingga nanti akan berwujud pada butir-butir pernyataan. Di sini penggunaan skala Likert ya untuk jawabannya biasanya menggunakan 5 kategori. Kategori itu apa? Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, bisa saja kita bisa menggunakan 4 kategori. Nah, ada juga yang berpendapat, misalkan kita menggunakan 5 kategori, maka ada kemungkinan besar untuk respondennya akan memilih netral. Ya, karena itu kan titik aman sebenarnya kalau netral. Nah, padahal kalau untuk skala biasanya tidak akan mempengaruhi apapun ya, tidak akan mempengaruhi nilai dan sebagainya. Nah, untuk menghindari itu biasanya ada juga yang menggunakan skala Likert menggunakan 4 kategori, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Oh, belum ya? Sebentar. Oke, ini untuk pada skala Likert ya. Pada skala Likert itu ada 2 macam pernyataan yang dapat dibuat, yaitu ada pernyataan positif dan negatif. Nah, di sini untuk skala Likert kan ada nilainya ya, ada nilai tingkatannya ya. Nah, di sini ternyata berbeda. Kalau pernyataannya positif dan pernyataannya negatif, skornya berbeda. Jadi, di sini kalau pernyataannya positif ya, sangat setuju akan bernilai paling tinggi 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Kalau pernyataan negatif akan kebalikannya ya. Kalau sangat setuju yaitu 1, setuju bernilai 2, netral bernilai 3, tidak setuju bernilai 4, sangat tidak setuju bernilai 5. Nah, sebenarnya pernyataan positif dan negatif itu seperti apa sih? Nah, pernyataan positif berarti pernyataan yang bermakna positif. Kalau pernyataan negatif berarti pernyataan yang bermakna negatif. Nah, contoh mudahnya misalkan saya akan belajar sebelum ada ulangan. Nah, itu kan dia bermakna positif ya, namanya pernyataan positif. Tapi kalau contohnya saya tidak suka belajar karena belajar itu memusingkan. Nah, di situ maksudnya adalah kalimat negatif. Jadi disebut pernyataan negatif. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, biasanya untuk skala Likert ada perintahnya seperti ini. Berilah tanda centang pada kotak yang disediakan. Nah, di sini ada pernyataan. Butir pernyataannya bisa 10, bisa 15 ya. Nah, ini saya hanya memberikan contoh 3 saja. Nah, di sini ada pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Nah, di sini bisa kita lihat pernyataan nomor 1. Di sini saya mahasiswa yang aktif saat pembelajaran. Nah, di sini kita lihat maknanya dia positif atau negatif ya. Nah, di sini dia maknanya positif karena dia aktif dalam pembelajaran. Kemudian kita lihat pernyataan yang kedua. Saya tidak suka mengerjakan tugas kuliah. Nah, di sini termasuk ke pernyataan negatif ya. Karena dia maknanya negatif, yaitu tidak suka mengerjakan tugas. Nah, sekarang yang ketiga adalah saya sering membaca buku-buku yang berkaitan dengan mata kuliah. Nah, di sini juga pernyataan yang positif. Jadi dari contoh ini kalimat pernyataan nomor 1 dan nomor 3 bisa kita namakan pernyataan positif ya, sehingga nanti ini nilainya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Sedangkan yang bernilai merah ini maka dia pernyataan negatif. Jadi nanti scoringnya ya sangat setuju bernilai 1, setuju 2, netral 3, tidak setuju 4, dan sangat tidak setuju bernilai 5.
Itu ya. Nah, di sini cara pembuatan interpretasi skala Likert. Nah, di sini contohnya jika kita mempunyai 20 butir pernyataan, nah di mana terdapat 5 pilihan jawaban ya. Jadi sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan terdapat 40 responden atau 40 siswa. Nah, caranya bagaimana? Yaitu menentukan skor maksimumnya. Ya, skor maksimumnya adalah 20 kali 5 kali 40, 20 butir kali 5 pilihan ya. Nilai maksimal pilihannya itu 5 kali 40 sebanyaknya responden, yaitu 4000. Ya, langkah kedua yaitu menentukan skor minimal. Jadi skor minimalnya adalah 20 butir kali skor minimal dari itemnya adalah 1. Ya, karena kan tadi 1, 2, 3, 4, 5 ya pilihannya. Jadi yang minimal kan 1 kali 40 responden yaitu 800. Menentukan rentangnya. Jadi nilai maksimal dikurangi nilai minimal yaitu 4000 dikurangi 800 yaitu 3200. Kemudian menentukan panjang kelas. Nah, di sini 3200 dibagi 5. Kenapa 5? Karena ini kita akan membuat 5 kategori, yaitu sangat jelek, jelek, cukup, baik, dan baik sekali. Ini kan ada 5 ya kriterianya. Jadi 3200 bagi 5 yaitu 640. Nah, di sini bisa kita lihat, kita membuatnya yaitu dari nilai yang paling kecil ya. Dia akan bernilai sangat jelek ketika nilainya 800 ya, paling kecil 800 kurang dari sama dengan X ya. X itu nilainya kurang dari sama dengan 1440. Nah, ini didapat dari 800 ditambah 640 ya. Kemudian kriteria atasnya yaitu jelek. Di sini 1440 ya didapat dari sini. Ingat tandanya di sini hanya kurang dari ya, tidak boleh kurang dari sama dengan karena di depannya di atasnya ini sudah ada sama dengannya. Ya. Kurang dari X ya, kurang dari sama dengan 2080. 2080 didapatkan dari 1440 ditambah 640. Kemudian selanjutnya 2080 kurang dari X kurang dari sama dengan 2720 didapat dari 2080 ditambah 640. Nah, begitu selanjutnya sampai pada kriteria yang baik sekali. Nah, itu untuk pembuatan interpretasi skala Likert. Nah, sekarang kita lihat skala Thurston. Nah, skala Thurston yaitu memuat sejumlah pernyataan yang harus dipilih oleh responden. Pada umumnya, responden memilih 5 pernyataan yang dirasa cocok dengan sikap responden dari 10 pernyataan yang tersedia. Contohnya kayak gini. Nah, seorang peneliti ingin mengetahui sejauh mana sikap calon mahasiswa baru Universitas IFET terhadap profesi guru. Nah, di sini pilihlah 5 pernyataan yang paling cocok dengan sikap Anda dengan memberi tanda checklist ya di depan nomor pernyataan berikut. Jadi di sini ada pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, pernyataan 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai pernyataan 10. Dari pernyataan 10 ini diminta untuk memberi checklist hanya 5 pernyataan yang paling cocok. Nah, jadi jika 10 ini pernyataan, maka yang di checklist atau yang dipilih hanya 5 pernyataan saja sesuai dengan apa yang diminta. Nah, itu namanya adalah skala Thurston. Nah, baik, saya rasa untuk materi hari ini yaitu klasifikasi data statistika dan teknik pembuatan skala. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sehat dan semangat.